Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan, yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian beberapa menit ke depan kita mengikuti ta'lim. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Bapak-bapak yang saya muliakan, di dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah yang Maha Agung berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ujung ayat tersebut Allah berpesan kepada hamba-hambanya, yang artinya wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, taat, patuh, tunduk terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat tersebut memberikan kepada kita pesan agar menjadikan Islam sebagai pegangan, tuntunan dan petunjuk hidup kita. Hendaklah kita hidup bersama Islam sampai akhir hayat kita. Islam secara etimologi artinya penyerahan diri kepada Allah, al-istislam. Bisa juga berarti ketundukan yang absolut kepada Allah, ketaatan yang mutlak kepada Allah. Juga bisa berarti al-fitrah, kesucian, dan bisa juga berarti assalam, keselamatan. Jadi sesungguhnya ketika seorang manusia beriltizam kepada Islam, maka dia sedang menuju jalan keselamatan, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Itulah sebabnya maka Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berpesan sedemikian penting untuk disampaikan dalam firman-Nya? Karena Allah yang Maha Kasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih pada hamba-hambanya, memberikan kepada kita tuntunan Islam sebagai petunjuk yang sempurna. Tidak ada petunjuk yang sempurna kecuali Islam. Hal ini Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Nah, itu di tengah ayat tersebut Allah menyatakan bahwa hari ini aku sempurnakan agama untukmu dan aku sempurnakan Islam sebagai tuntunan hidup, petunjuk hidup dan nikmat yang sempurna kepada kita semua. Islam adalah juga petunjuk yang benar karena dia datang dari Zat yang Maha Benar. Islam datang dari Allah yang Maha Benar, maka tentu isinya pun, petunjuknya pun berisi kebenaran. Dalam surah Ali Imran ayat 60 Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Allah dan jangan ragu dengan kebenaran Allah. Dan Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang bersumber dari Allah hanyalah Islam. Dan tentu karena Allah Maha Benar, Islam pun berisi kebenaran. Karena Allah Maha Adil, maka Islam pun berisi nilai-nilai keadilan. Karena Allah Maha Sempurna, maka Islam yang bersumber dari agama Allah pasti berisi kesempurnaan. Dan Islam adalah petunjuk yang menuntun manusia kepada keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Beruntunglah kita semua yang hadir pada hari ini khususnya, masih Allah berikan petunjuk yang besar, petunjuk yang agung, sebagai nikmat yang terbesar. Banyak nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Ada nikmat umur, ada nikmat sehat lahir batin, ada nikmat keluarga, ada nikmat pekerjaan, ada nikmat punya sahabat. Kalau kita hitung nggak bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Tapi ada nikmat yang terbesar yang tidak ada nilainya. Jika ditimbang dengan dunia seisinya, tentu tidak akan bisa mengalahinya. Itu nikmat yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat inilah yang akan menentukan keselamatan hidup kita dunia sampai akhirat. Dalam surah Yunus ayat 25 Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah mengajak kita untuk masuk ke surganya, untuk kembali ke Darussalam, rumah kampung yang damai, artinya al-jannah. Tetapi untuk sampai ke surga, Allah lanjutkan firman-Nya, wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim, yaitu Allah memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Kalau kita ingin kembali ke kampung yang damai, karena kita dulu berasal dari sana, ya. Nabi Adam berasal dari surga, dan kita akan kembali ke kampung halaman kita, surga namanya. Tapi tidak mungkin kita sampai ke surga tanpa as-sirat al-mustaqim, yaitu al-Islam, sebagai petunjuk yang Allah turunkan kepada umat manusia. Dengan Islamlah kita akan selamat dunia dan akhirat, dan tidak akan pernah merugi. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriltizam dengan Islam akan merugi. Datang dari surga, kembali ke neraka. Ini kerugian yang besar. Dalam surah Ali Imran ayat 85, nanti kita bisa buka surah nomor 3 ayat 85, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam,
Waman yabtagi ghairul Islam, barang siapa yang memeluk agama selain Islam, falan yukbala, kata Allah, Allah tidak akan menerima pencarian dan juga keyakinan tersebut. Dan apa Allah sampaikan di akhir ayat itu? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang-orang yang tidak menjadikan Islam sebagai petunjuk hidup, sebagai pedoman hidup, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka sesuai dengan arti etimologi tadi, bahwa Islam juga berarti as-salam, yaitu keselamatan. Orang-orang yang beragama Islam, yang memeluk Islam dan konsisten menjalankan perintah-perintah dalam agama Islam, maka dipastikan dia akan menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung dan selamat dunia sampai akhirat. Maka Allah mengajak manusia untuk menuju keselamatan, menuju surganya dengan Islam. Dengan demikian, rahimakumullah, mari kita jaga, kita pelihara agama Islam yang kita anut, yang kita yakini sampai akhir hayat kita. Sebagaimana Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslimun, yaitu berpegang teguh kepada al-Islam yang petunjuk hidup datang dari Allah dan menjamin keselamatan bagi kita dunia sampai akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, paling tidak ada 5 pesan penting Islam diturunkan kepada umat manusia. Yang pertama, tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah, atau at-tauhid. Islam diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan kita, menunjuki kita agar manusia membebaskan dirinya dari belenggu kemusyrikan, agar manusia hanya menuhankan Allah, la ilaha illallah. Karena Islam adalah agama semua rasul. Semua rasul itu yang 25 yang kita ketahui, yang kita yakini adanya sesuai Al-Quran, membawa satu agama yang sama, yaitu Islam, dan membawa misi yang sama. Misi pokoknya adalah agar manusia menuhankan Allah semata, agar manusia beribadah kepada Allah, agar manusia berkeyakinan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ada tugas kita sekarang ini, kewajiban kita, mari kita pelihara juga iman kita kepada Allah dan kita tingkatkan kualitasnya dari hari ke hari. Karena dengan imanlah kita akan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ini ayat terakhir surah nomor 18. Allah menjanjikan pertemuan orang-orang yang beriman, yang menjaga tauhid, tidak pernah syirik, bertemu dengan Allah. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, 2 syaratnya kata Allah, hendaklah dia mengisi hidup dengan amal soleh, dengan taat patuh kepada Allah, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Artinya menjaga tauhid. Karena memang Islam adalah diturunkan untuk memberikan informasi kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah, la khaliqa illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah
kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada penolong kecuali Allah. La nasira illallah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. La muhyi wala mumitu illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La raziqa illallah. Maka kita orang-orang yang beriman harus terus menjaga, merawat iman kita sampai akhir hayat kita. Dan Allah memberikan kepada kita keutamaan bagi orang-orang yang beriman berupa keberuntungan. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan pada akhirnya orang beriman nanti insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Miftahul jannah la ilaha illallah. Passwordnya surga itu adalah tauhid. Sehingga Rasul bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal dalam keimanan, dalam tauhid, dan dia melafazkan kalimat la ilaha illallah sebagai akhir ucapannya, maka dipastikan kata Rasul dakhalal jannah, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka misi yang pertama, Allah menurunkan Rasul ke dunia dengan Islam sebagai petunjuk yang sempurna tadi, agar manusia hanya menuhankan Allah semata dan beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Misi yang kedua, Allah turunkan Islam kepada manusia, yaitu ihtiramul akli wal ilmi. Bahwa Islam diturunkan untuk membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Orang yang beriman harus menguasai ilmu dan teknologi, karena Allah turunkan Islam dengan penghargaan yang tinggi terhadap akal dan ilmu. Coba kita lihat buktinya dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah. Sebelum perintah sholat, sebelum perintah puasa, maka yang turun pertama kali adalah perintah agar kita melakukan kajian-kajian, agar kita ta'lim, agar kita berilmu. Iqra, bacalah, baca Quran, baca hadis, baca ulumul Quran, baca ulumul hadis, baca fikih, baca usul fikih, dan baca semua yang ada di alam semesta ini. Ayat-ayat qauliyah, Quran dan Sunnah, dan ayat-ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta ini. Baca biologi, baca oseanologi, baca astronomi, baca kedokteran, baca psikologi, baca politik, baca juga macam-macam. Allah suruh kita membaca. Tetap dalam proses membaca tidak boleh lepas dari bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya ibadah akan benar diterima kalau ada ilmunya. Salat benar, salat diterima makbul kalau ada ilmu. Dengan demikian maka umat Islam harus terus melakukan kajian-kajian, ta'lim, penelitian-penelitian, sehingga menjadi umat yang unggul di tengah umat manusia. Maka dalam Islam mencari ilmu itu tidak ada batasnya selama dia hidup. Apa? Long life education, at-tarbiyatu madal hayat. Karena Islam mengatakan utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Cari ilmu semenjak buayan sampai liang lahat. Bapak-bapak yang hadir di sini adalah merupakan bapak-bapak pilihan, karena di tengah-tengah kesibukan
Di tengah kita berpuasa, kita sempatkan duduk sejenak untuk mencari ilmu di bulan yang mulia ini. Syahrul Ramadan, syahrul ilmi, bulan ilmu, bulan belajar. Selain syahrul maghfirah, syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul jihad wal mujahadah, syahrul doa, syahrul tazkiyah, ini pun syahrul ilmi, bulan ilmu. Maka alhamdulillah hari ini kita menghadiri kajian-kajian keilmuan agar kita dicerdaskan hati dan pikiran dan akal kita. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, itu janji Allah bagi orang-orang yang selalu mencari ilmu. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu, yang berilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Rasul bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang ada di majelis ilmu. Setelah kita tunaikan sholat berjamaah, kita luangkan untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan selamat insya Allah dunia akhirat. Akan mudah hidup kita dunia sampai akhirat. Ugdu aliman, au muta'aliman, au muhibban. Ugdu aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunul khamis patahlaka. Ada 4 kelompok yang akan selamat. Yang pertama, orang yang semangat untuk mengajarkan ilmu, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk mendengar ilmu, semangat untuk mencintai ilmu. Jangan jadi kelompok yang kelima, kata Rasul, patahlaka, celaka kelompok itu. Siapa? Ya itu tadi, ngajar enggak, belajar enggak, mendengar tidak, cinta ilmu pun tidak, maka orang itu celaka, kata Rasul. Maka itulah Islam datang membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Makanya banyak ayat-ayat tentang perintah untuk mengkaji ilmu, baik ilmu qauliyah, Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu, dan juga ilmu-ilmu kauniyah yang terbentang di alam semesta ini. Afala yang juruna ilal ibil kaifa khuliqat. Suruh dibaca onta, kata Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dibaca itu astronomi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dibaca gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan dibaca bumi alam ini. Inilah perintah Allah agar kita umat Islam tidak boleh berhenti untuk terus melakukan kajian-kajian, ta'lim. Karena Rasul bersabda, "Solahiyatu ummati bil ilmi wal mal." Umat ini akan unggul di antaranya bila menguasai ilmu, teknologi, dan juga ekonomi atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misi yang ketiga, Allah turunkan Islam kepada manusia adalah takrirus salam bainan nas. Islam diturunkan untuk menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan pada kehidupan umat manusia. Damai itu indah. Itulah slogan Islam sebenarnya. Sesuai dengan as-salam. Dalam hadis dikatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang membuat selamat saudaranya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Dimanapun orang Islam itu berada, pasti memberikan kedamaian, kemanfaatan buat makhluk di sekitarnya. Jangankan manusia, flora dan fauna pun merasakan kedamaian
ketika ada di tengah-tengah orang-orang yang beriman dan orang Islam. Kenapa? Karena Islam mengajarkan untuk menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan, keharmonisan, harmonisasi hidup sesama manusia dan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim ayat 24 barangkali ya, saya agak lupa, mungkin 24 ya. Allah berfirman di situ, alam tarau kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukula kullahinin bidni rabbiha. Orang yang iman itu seperti pohon yang baik. Orang yang beriman itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu punya 4 ciri. Allah sampaikan di situ. Ini kalimat metaforis. Yang pertama, akarnya menghujam ke dalam tanah. Yang kedua, dahannya menjulang tinggi. Yang ketiga, daunnya rindang. Yang keempat, buahnya lebat. Itulah pohon yang baik menurut Allah. Surah Ibrahim ayat 24. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan orang yang beriman dengan analogi pohon tersebut, maka orang beriman punya 4 karakter sesuai ayat itu. Yang pertama, punya prinsip. Dia punya standing point. Ya, jelas landasan hidupnya, jelas tujuan hidupnya, dan jelas cara hidupnya, yaitu Islam. Islamlah sebagai landasan, tujuan, dan cara hidup. Mabda'ul hayat al-Islam, manhajul hayat al-Islam, goyatul hayat al-Islam. Sehingga hidupnya menjadi jelas, tidak ragu, tidak pernah pundung, tidak pernah galau, karena jelas landasan hidup dan jelas tujuan hidupnya bersama Islam. Itu seperti akar yang menghujam ke dalam tanah. Yang kedua, orang beriman itu seperti pohon yang dahannya menjulang ke angsa, enak dilihat, enak dipandang. Dimanapun dia berada selalu tidak pernah memberikan kerugian, tidak pernah menzolimi, kan begitu mestinya. Tidak pernah curang, selalu memberikan kenyamanan, kedamaian, sehingga siapapun yang hidup di tengah-tengah dia selalu mendapatkan kedamaian tersebut. Dan yang ketiga, orang beriman itu seperti daun yang rindang, kata Allah tadi, yaitu mengayomi. Pohon yang rindang itu bisa dijadikan sebagai tempat berteduh kalau sedang panas menyengat atau hujan rintik-rintik lah paling tidak. Kita bisa menjadikan itu pohon sebagai tempat berteduh selama tidak ada petir barangkali ya. Karena kalau ada petir khawatir juga ya gitu. Tapi yang jelas daun yang rindang itu adalah menunjukkan tempat berteduh. Apa pesannya? Orang yang beriman dimanapun berada memberikan tadi keteduhan, menjadi mengayomi orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, orang beriman itu memberikan manfaat. Sebagaimana Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Lihat pohon yang buahnya rindang, buahnya lebat, tentu memberikan kemanfaatan. Duren semakin lebat, semakin banyak manfaatnya. Semakin dinikmati manfaatnya oleh manusia. Rambutan, mangga, apapun itu namanya, pasti memberikan manfaat. Orang beriman demikian pula harusnya. Kalau kita punya ilmu, manfaat dengan ilmunya. Kalau punya harta, manfaat dengan hartanya. Kalau punya kekuasaan, manfaatkan kekuasaannya untuk kesejahteraan, kemaslahatan rakyat banyak. Kalau dia kuat, bermanfaat, melindungi orang-orang yang lemah, itulah orang beriman. Sehingga Rasul bersabda, sebaik-baik manusia yang bermanfaat
buat orang lain. Apalah artinya kekuatan kalau untuk menindas? Apa arti kekayaan yang melimpah dicari dengan cara yang haram dan tidak bermanfaat, hanya untuk mikirin perut dan di bawah perut saja? Apa artinya jabatan tinggi kalau jabatan itu tidak memberikan kemaslahatan buat orang banyak? Maka ini bertentangan dengan esensi daripada keislaman kita, bahwa seorang muslim yang baik itu selalu memberikan kemanfaatan hidupnya buat orang lain apapun yang dia miliki. Sampai kalau dia tidak punya apa-apa, hanya doa itu pun yang dia panjatkan untuk kebaikan orang-orang di sekitarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir barangkali, tadi saya janji 5. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua ilmu, yang ketiga kedamaian, yang keempat persamaan. Bahwa Islam itu agama yang menekankan persamaan, kemanusiaan. Dalam Islam tidak ada perbedaan manusia kecuali iman dan takwanya. Kita lihat dalam surah misalkan An-Nahl ayat 97. Ini persamaan gender. Dalam arti ya untuk berbuat baik, untuk beramal soleh tidak ada diskriminasi. Laki-laki, wanita silakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentu dengan tuntunan syariat, dengan kodratnya masing-masing. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, ini lebih rinci lagi itu. Surah nomor 33 Al-Ahzab ayat 35. Tidak ada diskriminasi kategoris, diskriminasi gender dalam agama Islam. Untuk beriman, untuk puasa, untuk sholat, untuk jujur, untuk taat, untuk sedekah, laki-laki dan wanita punya ruang yang sama. Inilah Islam, al-musawah bainan nas fit takalif wal ahkam, agama yang menekankan persamaan, equality. Manusia di dalam menjalankan misi hidupnya, beriman, beribadah dan beramal soleh. Itu ada tadi pada surah Al-Ahzab ayat 35 dan surah juga An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min fanuhyanahu hayatan thayyibah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, maka Islam itu Allah turunkan dengan misi al-jam'u baina masalih dunya wal akhirah. Islam itu ajaran yang tidak dikotomis, yang transenden, yang mengintegrasikan hidup dunia sampai akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 201, surah Al-Qasas ayat 77, itu menunjukkan bahwa Islam itu agama yang seimbang. Tidak boleh kita atas dasar zikir sampai menzolimi fisik, tidak boleh. Semalam suntuk zikir sampai subuh nggak tidur, nggak boleh. Karena ada fisik yang butuh juga dipenuhi hak-haknya. Nggak boleh cari uang dunia sampai lupa ibadah, nggak boleh juga. Sama halnya ketika ibadah, sholat terus, padahal ada kewajiban pada istri, pada anak, itu tidak boleh juga. Ini keseimbangan yang harus kita bangun. Pemenuhan kebutuhan spiritual ditunaikan, kebutuhan intelektual, akal ditunaikan, kebutuhan fisik ditunaikan, kebutuhan biologis ditunaikan, kebutuhan diri ditunaikan, kebutuhan keluarga ditunaikan, kebutuhan tetangga ditunaikan, dan masyarakat pun hak-haknya ditunaikan. Sehingga kita ini menjadi orang yang ujungnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka tidak boleh mengatakan jangan bawa-bawa Tuhan dalam bisnis. Itu bertentangan dengan konsep Islam. Itu sekuler namanya. Dan Islam menolak paham sekulerisme. Jangan bawa-bawa agama dalam politik. Itu bertentangan dengan paham al-jam'u tadi. Karena politik bagian dari tuntunan agama. Politik yang tentu, yang bertauhid, yang berakhlak,
yang beretika, yang bermoral, yang berkeadilan. Kan begitu Islam itu. Ekonomi sama juga, ekonomi yang berkeadilan, yang berkemanusiaan, yang bersaudara. Jangan misalkan bawa-bawa agama di dalam urusan dunia, ya tidak boleh. Itu namanya sekularisme, dan Islam menolak paham sekularisme. Islam adalah agama yang utuh, yang holistik, memandang manusia secara utuh. Ada unsur spiritual, ada unsur intelektual, ada unsur fisik biologis, ada unsur sosial. Semuanya harus ditunaikan kebutuhannya secara seimbang. Ada hak individu, ada hak keluarga, ada hak tetangga, ada hak masyarakat, ditunaikan secara seimbang. Itulah Islam. Tidak ada dikotomi hidup di dalam Islam. Dan Islam turun dengan keseimbangan tadi, dan dengan tadi integrasi kehidupan secara utuh dan secara holistik. Akhirnya dan Islamlah kita mengharapkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita baik, akhirat juga kita baik, dan kita selamat dari azab api neraka dan masuk surga kholidina fiha abada. Ini saja barangkali kajian kita pada hari ini. Sekali lagi, mari kita pelihara, kita jaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Karena itulah yang akan membuat kita selamat dunia sampai akhirat. Akhirul kalam, nahtatim bilhamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.